Hai semua, selamat datang di channel YouTube saya. Video ini menjelaskan tentang materi dan pembahasan soal matematika. Kita simak langsung ya. Sebelumnya jangan lupa subscribe ya, dan bunyikan lonceng, sehingga Anda mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Terima kasih. Kemonotonan fungsi. Kita lihat pada grafik ini, ada sebuah kurva Y sama dengan Fx. Ya, akan digambarkan sebuah kurva Y sama dengan Fx. Dan ini monoton naik nih. Di sini monoton naik pada interval ini ya. X lebih kecil dari A, dan interval naik juga di sini pada interval X lebih besar dari B. Ya. Interval turun pada grafiknya turun pada interval X antara A dan B. Ya, bacanya seperti itu. Fungsi F disebut naik pada selang L jika untuk setiap X1 dan X2 di L X1 lebih kecil dari X2, maka Fx1 lebih kecil dari Fx2. Dan dikatakan turun apabila X1 lebih kecil dari S2, maka Fx1 lebih besar dari Fx2. Misal, F fungsi trigonometri terdefinisi di serang L dan F mempunyai turunan di L. Jika f aksen X lebih besar dari 0 dalam selang L, maka F merupakan fungsi naik. Jika f aksen lebih kecil dari 0 dalam selang L, maka F merupakan fungsi turun. Baik, kita lihat seperti apa soalnya. Soal nomor 1, tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi trigonometri Fx sama dengan cos X pada interval 0,360 derajat. Dijawab. Nah, langkah yang pertama yaitu tentukan dahulu turunan pertama dari Fx. Langkah yang pertama adalah tentukan turunan dari Fx-nya. Tentukan turunan dari Fx, yaitu F aksen ya. Berapa? Ya. Di sini Fx-nya itu adalah cos X, berarti turunan dari cos adalah min sin X. Ya, turunan dari turunan dari Fx adalah min sin X ya. Lalu yang kedua. Yang kedua adalah tentukan pembuat 0 fungsi F aksen. Ya, tentukan pembuat 0 ya, fungsi F aksen X. Berarti yang pembuat 0-nya adalah turunannya ya. Ini diketahui F aksen X itu adalah min sin X. Nah, di sini F aksen X itu harus 0. Berarti di sini min sin X harus 0. Kita kalikan min semuanya. Jadi sin X sama dengan 0. Sin sudut berapa saja yang hasilnya 0. Ya, berarti X-nya itu bisa 0, bisa 180, dan satu lagi adalah 360. Ya, jadi pembuat 0-nya adalah 0 derajat, 180, dan 360. Baik, kita lanjutkan yang ketiga. Untuk yang ketiga adalah uji nilai fungsi F aksen X pada garis bilangan dan beri tanda ya. Uji nilai fungsi F aksen X pada garis bilangan ya. Garis bilangan dan beri tanda. Nah, kita gambar dulu garis bilangannya. Kita gambar garis bilangannya di sini 0, 180, dan 360 derajat. Oke, kita uji titik ya, uji
kita uji sudutnya antara 0 sampai 180 itu misalnya kita ini daerahnya ya. Misalnya di sini 30 derajat ya, berarti F aksen 30 derajat itu berapa? Sementara ininya adalah soalnya adalah seperti ini, min sin X. Berarti di sini min sin 30. Min sin 30, kalau sin 30 itu kan setengah. Berarti ini adalah min setengah ya, karena ada minnya. Jadi ini F aksen X-nya lebih kecil dari 0. Nah, untuk uji sudut lagi di sini yaitu misalnya 210. Berarti X-nya 210 ya. Berarti F aksen 210 sama dengan min sin 210. Nah, sin 210 itu kan min setengah. Berarti min kali min hasilnya adalah positif. Berarti F aksen ini adalah lebih besar dari 0. Oke, ini adalah interval-intervalnya. Lalu kesimpulannya, syarat Fx itu naik adalah F aksen X-nya lebih besar dari 0, yaitu pada interval X antara 180 derajat sampai 360 derajat. Ya. Yang kedua, syarat Fx turun ya. Di sini yang kedua, syarat Fx-nya turun adalah F aksen X-nya lebih kecil dari 0, yaitu pada interval X antara 0 sampai 180 derajat. Ini adalah kesimpulan dari soal ini ya. Fx sama dengan cos X pada interval 0,360 derajat. Tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi trigonometri Fx sama dengan sin 2x pada interval 0, pi. Nah, kita jawab langkah yang pertama itu adalah sama seperti nomor 1, tentukan dahulu turunan pertamanya. Turunannya ya, berarti di sini kalau Fx sama dengan sin 2x, berarti turunan dari Fx itu adalah cos 2x. Nah, turunan dari 2x adalah 2. 2 cos 2x. Baik, langkah yang kedua. Tentukan pembuat nolnya. Tentukan pembuat nol. Fungsi Fx, F aksen X. Sini berarti F aksen X itu harus 0. Berarti 2 cos 2x sama dengan 0 dikali setengah semuanya, yaitu jadi cos 2x sama dengan 0. Cos yang hasilnya 0 itu adalah sudutnya 90 derajat atau pi per 2. Ya, berarti di sini cos 2x sama dengan cos pi per 2 sama ya. Nah, ini adalah masuk ke persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri rumusnya adalah untuk cos X sama dengan cos alfa itu ada 2 rumusnya. Kalau tadi sin juga 2, cos juga 2. Yang pertama adalah X sama dengan alfa plus N kali pi. Kali 2pi ya. Yang kedua adalah X sama dengan min alfa plus N dikali 2pi. Inilah rumus dari persamaan trigonometri yang akan kita terapkan pada soalnya. Yang pertama dulu ya, berarti X sama dengan alfa plus N kali 2pi. Di sini ada cos 2x dengan cos pi per 2 atau 90 derajat. Berarti di sini 2x sama dengan, ya masuk rumus yang ini ya,
masuk rumus yang pertama, 2x sama dengan, dimasuk rumus yang ini, 2x sama dengan alfanya ini kan 90 derajat ya, ini alfanya. Berarti pi per 2 ditambah n dikali 2pi. Nah, ini karena masih ada angka 2, berarti semuanya dibagi 2. Berarti menjadi x sama dengan pi per 4 plus n dikali pi ya, ini. Nah, n-nya itu sama seperti soal sebelumnya. N itu berkisaran antara min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya ya. Coba kita lihat N-nya itu sama dengan min 1. Kalau min 1 berarti nanti hasilnya min. Berarti nanti hasilnya min dan tidak memenuhi syarat ya. Kalau 0 berarti dia hasilnya adalah pi per 4 atau 45 derajat. Kalau N-nya 1 berarti lebih dari 180. Berarti kita ambil yang N-nya sama dengan 0 ya. Berarti di sini N sama dengan 0. Berarti pi per 4 ditambah 0 dikali pi. Hasilnya adalah pi per 4. Atau kita sebut sebagai 45 derajat. Baik, untuk yang kedua. Untuk yang kedua, kita lihat di sini rumus persamaan trigonometrinya, berarti cos 2x sama dengan cos pi per 2. Kita memakai rumus yang kedua. Berarti di sini 2x sama dengan, ya kan, min pi per 2. Ini alfanya ya. Berarti ditambah n dikali 2pi. Nah, karena masih ada 2x-nya, kita bagi 2 juga ya. Berarti di sini x sama dengan min pi per 4, pi per 2 dibagi 2 hasilnya adalah pi per 4 ya, ditambah n pi. Nah kita lihat lagi substitusi n-nya. Substitusi n-nya ini bisa min 2, min 1, 0, 1, dan seterusnya ya. Kalau n-nya 0 berarti hasilnya minus. Kalau n-nya 0 hasilnya minus. Kalau n-nya 1 berarti x sama dengan min pi per 4 ditambah pi. Itu hasilnya adalah 3 pi per 4. Nah, ini masuk ya. Jadi hasilnya ini. Kalau n-nya 2 lebih dari 180. Lebih dari 360 juga ya. Tidak memenuhi syarat. Berarti pi per 4 dan 3 pi per 4 atau 45 derajat, dan ini kalau kita sudutkan menjadi 135 derajat. Lalu yang ketiga adalah uji nilai f aksen x pada garis bilangan. Dan beri tanda ya. Nah, ini adalah garisnya. Ini 0 derajat, lalu di sini ada pi per 4 atau 45 derajat. Ini ada 3 pi per 4 atau 135 derajat. Dan ini adalah 180 derajat atau pi. Baik, nah kita uji sudutnya ya, antara 0 sampai pi per 4, yaitu antara 0 sampai 45 derajat itu misalnya 30 derajat. 30 derajat itu adalah pi per 6. Berarti kita substitusi pi per 6-nya. Di sini hasilnya, soalnya ini adalah 2 cos 2x. 2 cos 2x. Berarti kita substitusi misalnya x-nya itu adalah pi per 6 atau 30 derajat ya. Berarti 2 kali cos 2 kali pi per 6. Nah, dengan 2 cos 60 derajat ya. Pi per 3 ya. Menjadi pi per 3 atau di sini kita lihat pi 2 kali cos ini adalah pi per 3. Pi per 3 itu kan 60 derajat, berarti cos 60 derajat itu adalah setengah ya. Berarti di sini 2 kali setengah, hasilnya 1. Hasil 1 ini adalah positif, berarti di sini f aksen x itu lebih besar dari 0. Ya. Oke, kita lanjutkan ke lihat di sini, kita substitusi daerah ini nih.
ya. Berarti antara 45 derajat sampai 135 derajat. Berarti coba kita masukkan 90 derajat, yaitu pi per 2 ya. Pi per 2 atau 90 derajat. Masukkan soalnya tadi. Berarti F aksen X sama dengan 2 cos 2X. Berarti F pi per 2 sama dengan 2 kali cos 2 pi per 2. Atau F pi per 2 sama dengan 2 kali. Jadi cos 100 ini hasilnya adalah 180 ya. Berarti cos 180 itu adalah min 1. Berarti min 1 kali min 2 hasilnya adalah min 2. Berarti ini adalah lebih kecil dari 0. Berarti nanti dia grafiknya turun. Ini ya. Lalu ini dari 135 sampai 180 derajat. Lalu untuk yang 135 sampai 180 kita substitusinya 5 pi per 6 ya, 150 derajat. Kita tulis soalnya di sini F aksen 2 cos 2X. Berarti 2 cos 2 kali 5 pi per 6. Ya, karena ininya 5 pi per 6 X-nya. Lalu di sini kita coret ini ya, coret jadi 3. 2 cos 5 pi per 3. 2 cos 5 pi per 3 itu atau 300 derajat ya. Nah, 300 derajat itu adalah kuadran 4. Kuadran 4 berarti 360 dikurang 300 hasilnya 60. Cos di kuadran 4 adalah positif, berarti cos 60 adalah setengah positif. Ya, berarti hasilnya adalah 2 kali setengah, hasilnya adalah 1. Berarti di daerah ini positif ya, F aksen X ini lebih besar dari 0. Maka kita bisa tarik kesimpulan ya. Kesimpulan yang pertama, syarat ya, syarat Fx itu naik adalah F aksen X-nya itu lebih besar dari 0 ya. Pada interval berapa dia naiknya? Coba kita lihat gambarnya di sini. Untuk naik yaitu ada 2 ya intervalnya. Berarti pada interval X antara 0 sampai pi per 4 dan X antara 3 pi per 4 sampai pi. Ya, ini syarat yang pertama. Oh, ini adalah kesimpulan yang pertama. Untuk yang kedua, syarat turun, syarat Fx turun, di mana F aksen X itu lebih kecil dari 0, pada interval, ya, turun berarti antara pi per 4 sampai 3 pi per 4 ya. Berarti yang turun itu daerah sini nih, daerah sini yang turun nih. Ini turun, ini naik 2 ya. Dan ini adalah kesimpulannya.